kita rekam. Tujuan rekam ini adalah untuk memudahkan kita kalau ingin kita membaca lagi. Nah, sekarang kita nomor satu. Nomor satu, silakan. Nomor satu, silakan. Nah, ini. Kita yang dilihat adalah di sini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Jadi dalam menjawab itu, ini satu dulu. Wis. Satu dari sini mulainya, kemudian masuk ke sini, ke subjeknya, kemudian pilih jawaban. Nah, ini ya, pilih jawaban. Nah, di sini, perhatikan di sini, pasien tidak sadarkan diri. Pasien tidak sadarkan diri, berarti pasiennya mengalami eh, penurunan kesadaran secara baik kualitatif maupun kuantitatif. Dilihatnya dari mana? Cindera kepala juga, ya. Somnolen, sama kualitatif somnolen itu ya. Level kesadaran secara kualitatif. Kemudian yang jadi permasalahan di sini pasiennya selalu gelisah dan ingin mencabut selang. Nah, di sini kita lihat tekanan darah dan lain sebagainya adalah dalam batas normal. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Kalau kita lihat dari gangguan yang dilakukan berarti ini gangguan perfusi cerebral, ya perfusi cerebral. Tapi kemudian hasil yang didapat cedera kepala menurun. Jadi semakin dalam sebuah penurunan kesadaran, maka itu semakin kurang bagus, ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat masalah yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah, yo, silakan. D, 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 A. Baik, yang resiko benar di sana ada resiko jatuh. Kemudian kerusakan integritas kulit. Jadi yang paling benar adalah kalau resiko itu artinya belum terjadi dan kerusakan integritas kulit kita juga belum belum lihat nih yang mana. Jadi yang betul adalah ini. Nah, kemudian kalau kita dalami ini cedera kepala, maka posisi yang digunakan adalah head up, head up ya, head up 30 derajat, head up 30 derajat. Kemudian kalau ditanya tentang apa eh, hasil yang diinginkan tentunya adalah kesadaran naik, ya, kesadaran naik. Kemudian kesadaran naik atau minimal ada perubahan kesadaran. Nah, di sini dia kalau memang kita mau membedah, ya, kalau kita mau membedah. Jadi bisa yang dilakukan adalah itu. Kemudian kita cari di sini cedera kepala. Nah, di sini sudah masuk ke ada peningkatan kan gini, volume kranial sama dengan volume otak tambah volume darah tambah volume parenkim, tambah volume cerebrospinal. Nah, di sini kalau kita lihat di sini eh, volume kranialnya itu adalah ini ini namanya hukum Munro-Kelly. Jadi kalau misalnya di sini volume darahnya atau volume otaknya naik, ini akan terjadi
ini juga naik, tekanan intrakranial naik. Tapi kalau ada yang turun, maka yang ininya juga turun. Namanya autoregulasi. Itu istilahnya seperti itu. Jadi tubuh itu atau kepala itu memiliki mekanisme pertahanan, mempertahankan untuk mempertahankan level dari cairan yang ada dalam kepalanya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman pahami di sini nih, di sini yang sering keluar apa? Yang sering keluar suaranya maaf. Ya, apakah daerah saya? Coba cek yang lain teman-teman. Nah, cek yang lain suaranya amankah suara saya? Aman. Oke, lanjut ya. Nah, yang biasa muncul adalah NGT. NGT adalah tindakan yang sering muncul di KMB. Nah, di muncul KMB ini nanti langkah-langkahnya, langkah-langkahnya di sini kan pasien tidak sadarkan diri. Biasanya apa yang dilakukan? Ini pasiennya kalau misalkan ujungnya sudah melewati tenggorokan, itu misalnya harus diapain itu. Itu adalah bagian dari NGT. Nah, itu ya. Itu jadi NGT sering keluar. Jadi NGT itu adalah materi yang paling banyak keluar dan dipahami tolong yang sebaik-baiknya. Sekarang nomor dua. Sekarang nomor dua. Tindakan utama yang dilakukan adalah pasiennya mengalami apa namanya Kegel exercise ya. Dia incontinentia stress ya stres. Baik di sini tidak ada yang dipermasalahkan. Nomor dua, kayaknya enggak ya. Anda tahu batuk kan tahu. Oke, nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga, ini kita bisa langsung. Dari mana? Nomor tiga, ini kita lihat di sini. Lebih dari lima, maka jawabannya adalah ini. Kemudian di sini ada ST elepasi. ST elepasi. Nah, ini ada ST elepasi. Ya, berarti ini adalah ST elepasi miokard impact atau STEMI ya. STEMI. Tindakan STEMI itu ada beberapa ya. Nanti saya tulisnya di sini ya. STEMI itu untuk khusus STEMI ya. STEMI. Nah, STEMI itu ada morfin, morfin, kemudian oksigen, kemudian ada nitrat, nitrogliserin, kemudian ada aspirin, dan yang terakhir adalah clovi, clopidogrel. Nah, clopidogrel. Ini adalah tindakannya untuk mengatasinya, khas dari SKA. Nah, di sini pasiennya skalanya 6. Nanti di skala 6 itu nanti teman-teman harus bisa nyeri itu bagaimana cara yang selalu ada itu di ujian itu apa saja. Nyeri yang selalu ada adalah dari mulai pengkajian,
PQRST, jangan lupa dari nyeri ya. PQRST. Ah, ini PQRST. PQRST. Nah, ini biasanya banyak nih keluar nih soal-soal kayak gini. PQRST. P-nya itu ada dari mulai apa yang menyebabkan nyeri, apa yang mengurangi nyeri, provokatif, valiatif, quality, kemudian R-nya region, S-nya adalah skalanya berapa, T-nya eh, di mana, waktunya kapan, ya, kapan serangan, terus menerus dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya. Kemudian di sini juga, di sini juga biasanya cek tentang apa yang dilakukan di sini. Di sini ya ada pemasangan EKG, pemasangan EKG jangan lupa pi satu pi 1 pi 2 pi 4 pi 3. Kemudian ditanya juga kadang-kadang elektrodanya warna apa, tapi jarang ya. Elektroda warna apa jarang ditanya. Tapi yang pasti pemasangan itu Anda harus bisa. Pemasangan EKG itu harus harus bisa ya pemasangan EKG-nya. Nah, itu nomor 3. Nomor 3 aman? Nomor 3 aman teman-teman? Nomor 3 aman. Oke. Sekarang nomor 4 silakan. Silakan nomor 4. Nomor 4, kalau kita lihat evaluasi, yang ditanya evaluasi, evaluasi itu selalu mengacu kepada masalah. Masalahnya apa yang harus dievaluasi? Masalahnya dulu dicari. Nah, masalahnya dicari. Di sini dijelaskan masalah keluhan sejak seminggu yang lalu. Berarti evaluasinya gimana? Nomor 4, soalnya semuanya ada datanya. Nutrisi terpenuhi, urin kuning jernih, karena urin ada aktivitas tidak dibantu, istirahat tidur terpenuhi, tanda pita normal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah evaluasi. Evaluasinya ditulis ininya, ditulis nomor, kemudian jawaban Anda apa? Eh, Nomor, jawaban Anda apa? B katanya. Coba kita cek. Evaluasinya, nah pertanyaannya, pertanyaan yang paling mendasar, masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Yuk, dituliskan masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalah beda dengan data ya. Yang ditanya adalah masalahnya di sini apa sih?
Nutan di sini, ya. Ah, woi. Salah itu beda dengan data. Masalah beda, ya. Ini sudah dijelaskan di sini, sudah dijelaskan bahwa masalahnya itu adalah eh, cairan, cair nih, cairan, masalah cairan. Untuk melihat cairan bagus atau tidaknya, yang dilihat adalah yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Urin. Kemudian seminggu urin. Yang kita lihat frekuensi nadi, evaluasi. Nah, yang kita lihat adalah yang paling gampang apa? Yang paling gampang adalah untuk melihat cairan, kita lihat dari tanda vital, tanda vital, tekanan darah. Sini misalnya tekanan darah, ini kan 90/60. Misalnya itu kan pre-shock gitu ya, cek berarti kurang cairan. Kemudian nadi tinggi karena itu untuk memenuhi kebutuhan cairan, muter ya. Napas cepat, suhunya standar. Kalau ini normal ya. CD4 ini adalah pasiennya HIV AIDS ya, HIV AIDS. Nah, jadi kita bisa lihat derajat dehidrasi, kita bisa lihat dari tanda-tanda pita yang normal. Kalau urin jernih itu keluar, urin itu keluar 0,5 sampai 1 per milimeter per BB per jam. Jadi kalau lihat urin ini membutuhkan waktu minimal 1 jam, itu ya 2 jam. Nutrisi terpenuhi dari mana? Tidak dibantu dan lain sebagainya. Jadi yang paling mudah adalah tanda pita yang dilihatnya, yang dilihat. Kemudian nomor lima, kernik positif. Kernik itu adalah khas pada pasien. Apa itu kernik sign? Kernik yang dilihat ceknya adalah yang paling mudah adalah karena di sini ada sensitivitas terhadap cahaya ya.
Klinik sains. Ada pasien-pasien yang mengalami gangguan di meningeal, meningeal gitu ya, otak, selaput otak. Ntar lu mulai baca. Nomor 6 silakan. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 kita sudah lihat ya. Coba pasiennya itu menganjurkan eh, dia mengalami putus obat ya. Putus obat, pasiennya putus obat, kemudian ini memang ada suara di sini, suara napas teman si basah-basah di semua paru ya, di paru. Ini pasiennya bersihnya jalan napas bermasalah. Nah, di sini kan clue-nya di sini ada lupa meminum obat. Hasil pengkajian minum obat tuberkulosa. Berarti jawabannya adalah ini. Fungsi TB aktif, BTA positif, tindakan. Nah, karena yang ini adalah diagnosanya adalah manajemen, manajemen tidak ini ya, manajemen pengobatan yang tidak teratur, terputus. Nomor 7, nomor 7, silakan. Nomor 7, nomor 7 itu digunakan yang tidak boleh menjamin, tidak boleh memaksakan, tidak boleh ada apa ya, pengurangan informasi. Jadi kalau misalnya di sini dilihatnya dalam cara komunikasi, maka yang dibaguskan adalah komunikasi yang terbuka. Nah, jadi jawabannya adalah 7B di sini. Ini lebih netral. Sekarang nomor 8. Silakan nomor 8. Sebentar silakan dijawab. Dijawab. Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Silakan nomor 8. Baik, nomor 8 kita lihat jawabannya
Ada yang sudah 8. Cuy, 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 cuy. Mantap. Nah, rumusnya adalah rumus Baxter. Anda sudah tahu semua Baxter ya? Baxter. Di mana rumus Baxter itu 4 kali BB kali LB. Nah, 4 kali BB kali LB. Nah, biasanya di sini sudah dijelaskan dada, perut, berarti 18, ya kan? Kemudian 60. Jadi ah, berarti 4 kali 18 kali 60. Ini adalah cairannya. Berapa kebutuhan cairan per 24 jam menggunakan cairan. Kita tinggal hitung. Tinggal hitung ya. 4 kali 18 kali 6. 4 kali 18 kali 6 dihitung berapa? Nah, 4, 3, 2, 0. Nah, ini di sini. Nah, itu berapa cara yang harus diberikan? Ini berarti berpikirnya ini adalah 24 jam di sini. Jadi ini. Nah, pemberiannya tadi itu kalau yang cairan ini itu dibagi 8 jam dan 16 jam. 8 jam 50%, 16 jam 50%. Jadi nanti dibagi dua kalau itu resusitasi ya. Nah, kalau karena ini kita tidak ditanyakan tentang resusitasi, maka jawabannya ya cukup sampai 4.320. Nah, soal biasanya, soal itu sengaja dibuat seperti ini. Ini ujungnya nol semua, sama. Jadi kalau ada yang lihat dari pinggir itu nggak kelihatan karena lihatnya nol. Depannya juga 4 sama semuanya 4. Tengahnya juga 3. Jadi untuk melihat pekerjaan orang lain dan dijadikan menjadi milik kita itu tidak bisa. Karena soal itu didesain sedemikian rupa supaya orang lain tidak melihatnya, ya, tidak melihatnya. Jadi di sini dan luka bakar itu termasuk kepada kasus yang sering muncul. Kasus luka bakar itu bisa saja ini kan 18 18. Kadang-kadang juga ada disebutkan luka bakar 25%. Nah, jadi tergantung nanti soalnya, permintaan soalnya. Yang penting secara konsep 4 kali BB kali AB itu Anda harus sudah paham. Itu konsepnya di sana. Jadi walaupun dan kuncinya adalah rule of nine itu harus benar-benar paham. Rule of nine, apakah metode Falam atau metode dengan telapak tangan itu juga Anda harus paham. Sama lah ya. Jadi satu telapak tangan itu adalah 1%, ya 1%. Jadi kalau misalnya leher dan jenis kelamin itu 1%. Oke, nomor 9, silakan. 4 rumus, ya. Oh, ada yang belum paham ya.
Empat rumus ya, empat rumus. Lecet kepala, bahu, pantat, kaki fleksi. Berarti pasiennya terlentang. Kalau terlentang itu apa namanya? Terlentang. Sup. Fleksi, dorfleksi. Kakinya jatuh, fleksi jatuh ya ke sini ya. Kakinya. Gimana gambarnya? Ke pinggir kalau kaki itu jatuhnya. Tapi yang lainnya gimana yang lainnya? Jadi yang dipilih yang banyak, posisi yang banyak yang lainnya. Ini kan kepala, bahu, pantat, kaki jatuh, fleksi ya ke depan ya, ke depan, ke sini. Ini misalnya drop itu ya ke depan. Ya kalau nggak ditahan, pakai bed plank di sini ya jatuh di si supin. Oke, nomor 10 silakan. Nomor 10 data yang bisa ditambahkan. Pengajian nih, biasa banyak juga pengajian. Luas 5 cm, batas luka berwarna hitam. Di bagian tengah jaringan kekuningan. Gangren, berarti ini luas, warna tengah, khas. Berarti yang kita belum cari adalah apa? Mantap. Nah, luka warna hitam artinya apa? Warna hitam artinya harus di warna hitam, nekrotomi. Di bagian tengah jaringan kekuningan. Ini kekuningan. Kalau kekuningan warna apa? Itu kuningan. Kan ada push, ada kuning. Kalau infeksi warna hijau, ya warna hijau. Ya, ada push. Kalau kedalaman luka komplikasi luka epitelisasi luka itu warnanya merah. Warna luka epitelisasi warnanya merah. Warna luka ya tergantung dari apa kondisi luka saat ini. Ada tadi kuning, hijau, hitam. Oke, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10. 9, 8, 8, 7. Apa tadi ya? Kok cepet banget tadi orang-orang. Ya, latihan lah masih ada lah. Masih ada, tenang, tenang. Ingat teman-teman, KMB itu harus 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 apa? Harus dapat 60% KMB itu. Jadi kalau biasanya kalau KMB 60%, maka yang lainnya itu aman. Itu penelitian itu yang menunjukkan bahwa KMB orang yang KMB-nya 60%, 60% itu kan ada
A per B ya. A per B gitu kan. 60. Jadi soalnya dikasihnya 50, maka dia benar 30 gitu. Nah, itu ya. Kalau 60% biasanya lulus ya, biasanya lulus. Biasanya lulus. Dan tinggal teman-teman mempertahankan yang lainnya, biasanya orang yang KMB jago itu jago juga di Gadar, jago juga di Anak, ya. Biasanya seperti itu. Biasanya. Oke. Ya, kalau ini ya harus benar. Biasanya kalau yang nurse itu adalah 60, 53. Ya, Anda pokoknya usahakan KMB itu harus benar, minimal 30 atau 36 lah. Ini yang harus target yang harus dicapai. 36 lah aman itu. Aman. 36 itu aman. Dari berapa? Dari 50 sekian, 53, maka Anda harus 36. Ya, nggak terlalu besar banyak sih. Minimal kalau mau lulus, yang sekarang lulus tergantung dari IPK juga. Jadi targetnya ada kalau mau lulus ya harus minimal. Kalau saya menganjurin 101, 101. Ya, namanya juga target kan. Target tercapai atau tidak 101. Jadi Anda harus targetnya harus punya target. Ya, harus punya target. Baik, kita lanjutkan. Nomor 11. Nomor 11 di sini prioritas ya. Di sini nih. Ini hari ke hari kelima. Hari kelima sudah nggak boleh merah, nyeri dan luka skala 3 berat badan menurun, bahkan tidak habis. Ini masih untung, masih normal. Berarti D. Sudah dijelas di sini adalah kemerahan. Harusnya warna apa ya? Sudah jernih, nggak boleh merah. Ya, harus sudah jernih, jernih. Oh, kan udah bisa tuh, udah tahu tuh. Jadi perdarahan. Kemudian kita lihatnya skalanya memang nggak ada. Ini nggak termasuk karena skalanya 3. BB menurun makan tidak habis. Ini data data pengecoh saja. Berat badan menurun makan tidak habis pengecoh saja. Itu pengecoh supaya masuknya ke sini. Nah, ada nih masuk ke sini. Jadi orang yang tidak kompeten milihnya ini nutrisi. Kalau yang kompeten milihnya resiko perdarahan. Dari mana? Dari kemerahan. Lama-lama perdarahan juga habis, ya. Nah, gitu. Jadi nomor 11 aman ya. Nomor 11 aman. Nomor 12 sekarang. Nomor 12. Anda bisa menggunakan rumus. Rumus apa yang Anda gunakan di sini? Dalam 8 jam. Nah, udah dah kalau 8 jam. Kalau tetesan-tetesan.
Anda menggunakan, apalagi usianya 30 berarti tinggal menggunakan 1000 dibagi 500 kali 7 kali 24 bagi 8. Berarti 2 kali 7 kali 3. Berapa? 42. Nomor 12 ada yang ditanyakan, nomor 12. Rumusnya ajarin. Ini rumusnya sudah. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Rumusnya ada ya rumusnya. Jumlah jumlah cairan ya. Ini rumusnya. Rumusnya. Kalau untuk ada cara cepet nggak ya? Ini ini makro, ini mikro. Nah itu. Ini di karena perbandingannya 7 satu perbandingannya adalah 1 berbanding 3 atau 20 berbanding 60. Sini 7 berarti di sini 21. 3 ya. Gitu ya. Makro ini sudah ada kok. Sudah ada di materi apa ya? Catatan yang dulu sudah ada, sudah saya tuliskan itu. Silahkan dicek. Yang belum punya nanti dibaca-baca, nanti di-share. Share ulang. Nomor 13 silahkan. Pemeriksaan laboratorium yang tepat kasus tersebut. Nah ini pasiennya tidak kotor dan lain sebagainya. Ini apa nih? Si pemeriksaannya adalah ada cara apa? Ada cara baru gak apa? Hah? Cara baru apaan? Untuk yang mana? Ini apa nih nomor 13? Ayo. 13. Ya. 13 si Elisa. Elisa ya.
Hus. Nomor 14. 14. Kelabing pinjer, murmur. Ada murmur nih. Murmur tanda neopo. Kelabing pinjer ini menunjukkan gangguan oksigenasi kronis. Kelabing pinjer. Nah, kelabing pinjer itu gini. Jari tabuh ya. Jari tabuh bulat. Jari jari juga sama ya, jari. Nah di sini tidak bisa kalau jempol dengan jempol disatuin nggak ada yang namanya diamond segitiga segi empat diamond tuh nggak ada ya nggak ada. Di sini murmur pilihannya adalah murmur menunjukkan apa kelainan biasanya di kelainan katup kelainan apa terjadi pada pasien apa murmur murmur terjadi karena ada perubahan apa perubahan apa namanya turbulensi ya. Di sini kenapa disebut ada penurunan cardiac output? Coba perhatikan di sini. Nadinya 80. Tapi kalau nadi 80, dari 80 ini masih normal ya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah di sini murmur kerusakan jantung katupnya ya katupnya. Jadi katupnya tidak optimal katupnya. Dia nomor 15. 15. Ini ada trias back. Trias back itu tandanya adalah ini pena, berkeringat, suara jauh, kemudian tekanan darah turun. Berarti itu pasien mengalami trias back. Kalau trias back itu khusus untuk tamponade jantung. Tamponade jantung. Di sini kan nah, tensi juga 90, maka ini dalam batas normal. Nah, kenapa di sini naik? Karena untuk memenuhi kebutuhan ini CO sama dengan stroke volume, stroke volume kali heart rate. Heart rate. Heart rate-nya harus 55. Ini apa? Untuk memenuhi kebutuhan cardiac output. Nah, nomor 16. Nomor 16, silakan. 7. Berarti pasiennya dia harus dilakukan benar bladder training. Kenapa? Karena hari ketujuh. Dia nomor 17. Di sini pasiennya apa tindakan keperawatannya?
ya pada pasien tersebut. Nah, di sini pasiennya luka paha terbuka 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu berat artinya kalau 2 hari yang lalu itu sudah tidak ada gangguan di perdarahan. Meringis jika digerakkan, terpasang bide, operasi orip. Coba ada apa? Nah, karena 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Cek HB itu sudah tidak, cek HB tidak. Kaji nyeri tadi sudah nggak harus. Kenapa? Karena pasien nyeri kalau digerakkan saja. Pasang infus enggak, karena sudah airway breathing circulation aman. Kemudian membantu aktivitas, ini juga membantu aktivitas ini wajib karena ini adalah bagian dari tindakan yang harus dilakukan adalah imobilisasi. Maka dalam merawat luka, kenapa merawat luka? Karena di sini terbuka paha kedua hari yang lalu. Ini adalah vote di entry ya untuk masuknya. Jadi jawabannya 17 adalah D. Nomor 18. Silakan. Apa tindakan kolaboratif pada pasien tersebut? Kolaboratif loh yang ditanyakan. UDIM, cepat capek, kolaboratif yang ditanyakan. Apa yang dilakukan? Kenapa diuretik untuk mengurangi beban kerja jantung ya? Beban kerja jantung. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian, nah ini 19. Tempat apa tindakan perawatan? Ini tempat penusukan merah. Tempat penusukan merah menunjukkan pasiennya adalah mengalami plebitis. Plebitis harus diapain? Jawabannya adalah nih, memindahkan daerah penusukan. Dipindahin. Standarnya plebitis dipindah. Pindah. Kemudian nomor 20. Pasiennya kolaborasi di ininya. 20, ayo. Ini kolaborasi bukan. Bukan ya. PD itu milik kita. Ini bukan. Ini pemilihan cairan. Wis tersia drain. Is. Ah, berapa nih? Dari 1 sampai 20 benar berapa? 17, 18, 18. Mantap. Mantap, 18. Yang lainnya 19. Oh, mantap, aman, aman.
Aman ya, aman. 18 tuh aman. Ini targetnya adalah kita harus benar di 85%. 85%. Jadi kalau 20 berarti ya kita targetnya 19. 17. Kan udah lewat tuh 17, 18. Jadi target kita semuanya 85%. Aman itu. Mana, man. Baik, nomor 21. 21 IM udah jelas ya. Ini sering keluar. Baik, 21. 22. Kapan pasien melakukan puasa? Puasa 8 jam. Tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa apa tujuannya? Tujuannya puasa. Kenapa harus dipuasakan? Untuk mengurangi resiko apa dipuasakan? Mengurangi resiko aspirasi, aspirasi ya. Di samping juga mengurangi resiko kalau memang ini tindakannya ORIP ya mengurangi eh, pasiennya supaya apa ya open reduction of internal fixation ya masih aspirasi sih 8 jam sebelumnya aspirasi ya. Tadi lupa lagi saya ngomong tadi. Nah, ini nomor 23. Nomor 23, ujung kruk bagian atas dengan aksila berapa? Kak Imelda, mantap. Jawabannya adalah 5. 5. Kemudian, nih, 24. Manset dengan antukubiti. Ini manset. Ini antukubitinya di sini. Sini antukubiti. Manset dengan antukubiti. Ayo, berapa? Silahkan. Normalnya memang bisa ya, bisa. Kalau ini kelonggaran yang 1 senti itu normalnya adalah sini dan ini boleh lingkungan segini 2,2 sampai 3. Jadi jarak dari sini nih ante ke sini. Kalau ini yang satu itu di sini kelonggaran, ya, longgar, longgar. Oke, nomor 25, tetes telinga, tetes telinga.
Ini telinga, bulatannya ini hidung ya. Ini berapa nih? Arahnya kemana? Kalau dari sini, sini. Jadi ke sini, sini ke belakang. Oh, yang anak-anak sini bawah. Nah, ya. Kemudian konstipasi. Konstipasi 750. Itu hukna rendah, hukna tinggi itu. Hukna rendah, hukna tinggi. Ya. Kemudian yang jaraknya berapa? Jarak tingginya berapa? Sampai ke kolon mana? Nah, Anda harus dipahami itu. Tapi jarang-jarang keluar kalau ini. Jarang keluar. 27 silakan. Gangguan perfusi cerebral. Tindakan yang benarnya, yang tepatnya adalah tadi sudah dijelasin ya. Head up, head up posisinya. Kemudian nih nomor 28. Pertanyaan lanjutan tentang nyeri yang harus diajukan oleh perawat. Kalau ini kan ini sudah mengajukannya adalah PQRST. Tadi sudah saya bilang tadi PQRST. Di satu-satu di ininya, dicarinya P-nya ada berapa, P-nya ada enggak? P-nya kan ada paliatif dan provokatif. Kemudian R-nya region dan radiasinya kemana. Kemudian PQ kualitasnya gimana. S-nya skalanya udah ada. Skalanya udah 6. T-nya, oh yang T-nya nggak ada. T-nya, oh, T-nya ada tuh. Kadang-kadang. Nah, kita ditanya apa yang pertanyaannya adalah yang belum ada maka adalah apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi nyeri. Ini nggak ada. Jadi mau tidak mau kalau di sini ya kita harus mengecek satu-satu
Ya, cek satu-satu mana yang tidak ada ya kajian seperti itu. Nomor 29. Nomor 29 silakan. Malam ini kita KMB. Besok kita masuk ke maternitas. Maternitas untuk pagi ada nggak ya? Atau untuk siangnya saya kasih KMB. Nah, ini adalah menjauhi besok soal oh ya maaf, mau mepet tadi. Perasaan tadi udah jam 6 ya tadi map. Jam 6 perasaan saya tadi. Jam 6 lebih sedikit. Ya, besok Jumat. Imam Jumat. Habis jam 1 jam berapa ya? Jam 4 siangnya jam jam 4 mudah-mudahan bisa jam 4 lah. Nanti kita cek aja lah. Oke, di sini dijelaskan muncul ikan laut. Berarti kita menghindari alergen ya. Menghindari alergen. 30. Yang ditanya adalah pendidikan kesehatan. BB ideal. Ini pasiennya 160 berarti maksimal dia harusnya itu 54. Sini BB-nya 160. Sini. Oke. 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? 0,9 tinggal ngitung 0,9. 0,9 standar untuk laki-laki. 0,8 0,85 standar untuk perempuan. Rumus. Benar 27, 26. Bagus tuh. Benar 26, bagus. TB dalam ya, TB dalam senti.
Oke. Oh, nomor tiga, tiga satu, tiga satu. Wah, saya salah soal nih. Malah komunitas masuk nih. Tiga satu malah komunitas masuk. Bonus lah. Sini apa masalah keperawatan yang tepatnya di sini nih. Masalah yang tepatnya di sini adalah lihat di sini jumlah penderitaan di sini. Sini TB 30, MDR 2. Ya, panjang-panjang. Nomor 32 silakan. 32. Wah, masuk lagi nih. Masalah malah. Silakan nomor 32 di sini. Apakah masalah perawatan utama kasus di atas? Berarti ini kan sudah masih bisa diobati warung untuk kurus. Berarti apa masalahnya? Mengenal masalah, untuk kebutuhan penurunan coping keluarga. Kalau masalah dia sudah tahu masalah. Tapi kalau misalnya tinggal bagaimana setelah tahu karena ini dikatakan bahwa dia belum melakukan apa-apa. Jadi jawabannya ini. Oke. Nah, jadi dua nih. Nomor 33 silakan. 33. Berhenti, berhenti, berhenti. Tidak dapat mengulang tidak tahu bagaimana cara. Ya, ini juga bisa ya. Dan TB adalah kasus yang paling sering keluar TB. Termasuk KMB ya, TB yang sering banyak keluar. TB. Kemudian 34 silakan. 34, jawaban 34 apa silakan. Nih, 34. Sekresi ke tisu. 35. 35 apa masalah muncul?
Ekstensi, menangis, rewel. Berarti jawabannya riwayat, 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 riwayat. Riwayatnya kini. Karena dari sini ya konstipasinya ini pasiennya 4 tahun. Suhunya segini. HB-nya 12, HT-nya 39. Ini normal enggak? HB 12, HT 39. Normal enggak? Ini pasiennya hipertermi enggak? Hipertermi itu harus 38,5 standarnya. Yang dicari adalah nih HB dan HT. Nah, tinggal mencari HT-nya. Eh, hubungannya gimana hubungannya? Hubungannya bagaimana? Ah, susah ya. HB, HT itu hematokrit itu sama dengan 3 kali HB. Jadi kalau HB-nya hematokritnya 39, tapi HB-nya harusnya 3 kali 12 nih. 3 kali 3, 2, 39 ya. Ini 3 kali 6. 6. 36. Seharusnya normalnya 39. 39. Nah, logika sederhananya begini. Jika HT-nya naik, ini tabung reaksi. Ini darah, ini hematokrit itu di sini. Kemudian ini tabung darah, hematokrit di sini, ini persentasenya di sini. Nah, kalau ada yang bocor, maka HT-nya itu jadi naik, T-nya naik. Ya, kenapa? Karena cairan plasmanya jadi turun, plasmanya turun, plasmanya turun, jadi HT-nya naik. Kalau misalnya normal, yang penting perbandingannya 3 kali HB. Kalau perbandingannya masih normal, artinya tidak ada defisit volume cairan. Ya, walaupun WHO mengatakan penurunannya harus di atas 20%, naiknya 20%. Jadi kalau misalnya di sininya 10, HT-nya ya minimal harusnya ya 3, 4, 10 kali 3 atau 10 kali 4 itu ya bisa naik jadi 20%. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kena suhu tidak bisa, hipertermi tidak bisa, kemudian di sini pun dari mana lihatnya juga di sini sudah keluar panas ya. Mimisan menunjukkan adanya gejala
eh, perpindahan cairan, kemerahan, tidak mau turun tempat tidur. Kalau turun tempat tidur ya normal, namanya juga anak, ya. Jadi defisit volume cairan, ya. Tuh nomor 36. Wih, ternyata kita selesai nomor 36. Berarti besok karena belum selesai semua, berarti besok kita ada tambahan. Tambahannya berarti pukul pukul 16 ya, pukul 16. Sebelum pukul 19-nya, 19-nya kita masuk ke maternitas. Nah, tambahannya pukul 16-nya kita masih masuk ke KMB. Karena tadi katanya, tadi siapa tadi yang kurang lama memberikan soalnya? Ya, kurang harus lebih awal ya. Lebih awal nanti saya buatkan. Jadi besok kita mulai 16. 16 besok kita sebelum masuk ke maternitas, kita besok masuk ke yang akan kita bahas adalah etik di di KMB, etiknya, etik, kemudian kita bahas juga kait dengan eh, walaupun nanti masuk mungkin etik EKG, mungkin sedikit kita bahas EKG ya, EKG. Nanti kita akan bahas di sini, pukul ini, etik dan EKG. Siap-siap pukul 16 kita tambahan. Kenapa soal etik harus dikasih di KMB? Karena setiap soal, setiap mata kuliah itu etiknya muncul, selalu muncul. Ya, tambahin. Kalau EKG mungkin ini sedikit, paling juga heart rate, kemudian gelombang-gelombang, tambah juga mungkin kelainan sedikit kelainan. Ya, nanti kita cek dan mudah-mudahan tidak ada yang apa, tidak yang kelewat, ya tidak yang kelewat, mudah-mudahan. Kemudian berarti kan masih ada waktu besok 2 jam ya. Ya, nanti malam ya, nanti malam. Nanti malam saya share rekamannya. Rekamannya nanti malam saya share. Kemudian jangan lupa tadi yang standar-standar nyeri misalkan 6 itu harus nyeri dan lain sebagainya itu yang harus dipahami di catatan Kanduru ya, catatan Kanduru. Cek catatan Kanduru, selalu cek ulang. Selalu cek ulang catatan Kanduru. File dikirim ya. Ditunggu di grup, ditunggu di grup. Nanti saya kirim filenya, saya kirim rekamannya dan boleh nanti silakan feedbacknya seperti apa untuk besok. Ya, terima kasih teman-teman untuk malam ini. Selamat istirahat, baca dulu ya sebelum istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.